Salam alaikum Besem Yesua Hamasia. Dijawab, We alaikum salam Besem Yesua Hamasia. Pembacaan pada hari ini Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria di Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tema pada hari ini, kunci 3 serangkai. Sebagaimana berita Aceh tribunnews.com yang sedang viral saat itu, tanggal 23 April 2015, Gedung Pusat Bank Aceh di Jalan Tengku Daud Beurus, Kota Banda Aceh, hangus terbakar. Pemantauan di lokasi tim pemadam kebakaran kesulitan untuk menerobos lantai 2, sehingga kobaran api begitu cepat menjalar ke seluruh ruangan, sehingga tidak ada satupun dokumen yang bisa diselamatkan. Namun ternyata Direksi PT Bank Aceh menjamin seluruh dana dan dokumen penting milik nasabah tersimpan aman dalam sebuah ruangan dengan sistem keamanan berlapis yang disebut Hasana atau kluis. Pada pintu kluis terdapat 3 kleis atau kunci, 2 kunci utama dan 1 anak kunci untuk mengunci ulir kombinasi yang dilengkapi kunci sentral sebagai penguncian ganda pada pintu utama. Kluis harus dipastikan aman dari bahaya seperti pencurian dan juga bencana seperti kebakaran atau banjir. Betapa lebihnya dengan harta yang tersimpan di sorga. Dapat dipastikan bahwa aman dari bahaya pencurian, kebakaran, bahkan ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak dapat membongkarnya serta mencurinya. Seperti diungkapkan dalam Matius pasal 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 16 pembacaan kita tadi, Tuhan Yesus menguji sampai sejauh mana pengakuan Petrus dengan mengajukan pertanyaan, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Pengakuan berasal dari kata aku yang berbicara, atau aku yang menulis diri sendiri, saya. Jadi pengakuan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui. Seperti pengakuan iman, pengakuan mempercayai, pengakuan dosa, dan lain-lain. Pertama-tama, murid ditanya, siapakah anak manusia menurut kata orang? Katanya Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, katanya salah seorang para nabi. Semuanya kata orang itu adalah katanya yang asumtif dan prediktif. Pengakuan Petrus ini beranjak dari pertanyaan, Yesus, katamu siapakah aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan dan pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, bukan sekedar apa kata orang atau menyaksikan perbuatan Tuhan bagi orang lain, tetapi karena kita mengalami sendiri hidup bersamanya. Jadi Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Pengakuan Petrus dan penerimaan Yesus akan gelar Mesias, dan penerimaan Yesus akan gelar Mesias dan anak Allah yang mengutarakan proklamasi wahyu ilahi dengan menyatakan bahwa Bapa di sorga telah mengungkapkannya kepada Petrus, tanpa keraguan menyatakan dirinya sebagai Kristus dan anak Allah sekaligus. Dalam Matius pasal 16 ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dalam Matius pasal 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga merujuk pada suatu kiasan kerajaan sorga yang merupakan suatu tempat untuk dimasuki, yang juga digunakan dalam Injil Matius pasal 23 ayat 13, di mana pintu masuknya dapat ditutup. Kunci sebagai simbol. Kunci dalam bahasa Ibrani dikatakan mafteah, dalam bahasa Yunani kleis. Mengenai makna kunci dalam Matius 16 ayat 19, yang dimaksudkan dengan kunci dalam ayat ini adalah kekuasaan yang diberikan Allah kepada Petrus dan umatnya. Kunci mewakili otoritas. Matius 16 ayat 19a, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jika kita mempunyai sebuah kunci, suatu tempat, berarti kita memiliki otoritas di tempat tersebut. Jika atasan kita mempercayakan pada kita sebuah kunci, berarti ia bukan saja mempercayai kita, tetapi juga mendelegasikan otoritas kepada kita. Jadi aspek kuasa dari kunci kerajaan sorga yang diterima Petrus dan para murid yang lain, yaitu mujizat, karunia roh, dan tanda-tanda perbuatan ajaib Tuhan oleh Roh-Nya yang kudus akan menyertai mereka. Yang kedua, kunci mewakili kepemilikan. Matius 16 ayat 19b, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.
Jika kita adalah pemilik suatu kunci, maka kita berhak atas kepemilikan apa saja yang dibuka oleh kunci itu. Saat kita mempunyai kunci kerajaan sorga, berarti kita mempunyai kepemilikan sorga di bumi. Aspek kepemilikan dari kunci kerajaan sorga yang berbicara soal mengikat dan melepaskan adalah mengenai pembaptisan dalam nama Yesus Kristus dan karunia Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang percaya dari pemberitaan Injil Kerajaan melalui para hamba Tuhan. Bagaimana akses menuju kerajaan sorga? Jenis kunci apa yang digunakan untuk mengakses menuju kerajaan sorga? Yesus adalah kunci kerajaan sorga dan mengeruniakan tas kles, kunci-kunci, biasa disebut anak kunci, kepada mereka, yaitulah Petrus dan murid-murid dan orang yang percaya kepadanya. Dan biasa juga disebut dengan kunci 3 serangkai, yaitu kunci iman, kunci pengharapan, dan kunci kasih, yang menunjukkan bahwa ketiga anak kunci itu merupakan suatu kesatuan. Maksudnya ialah bila mana salah satu anak kunci hilang atau tidak berfungsi, maka pintu kerajaan sorga tidak dapat dibuka. Jadi ketiganya harus bersamaan. Memang anak-anak kunci dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam pertama Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ketiga anak kunci itu tinggal di dalam hidup orang percaya sebagai kasih karunia Allah yang mempertahankan hidup orang-orang percaya. Tanpa iman, tidak mungkin ada penerimaan akan keselamatan. Tanpa pengharapan, tidak mungkin ada daya tahan yang penuh kesabaran. Dan tanpa kasih, tidak mungkin ada persekutuan di antara orang-orang percaya. Kita lihat kunci yang pertama, kunci pistis atau kunci iman. Timbul pertanyaan, apakah kita sudah memiliki kunci iman? Dari mana asalnya? Dari mana kita mengetahui bahwa Anda memiliki kunci iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah jaminan atas segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Kemudian iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari sinilah kita mengetahui bahwa bila mana kita mendengarkan firman Kristus, maka dari situlah timbulnya iman. Kunci yang kedua biasa disebut dengan kunci Elvis, kunci pengharapan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kunci yang ketiga, kunci agape atau kunci kasih. Kata agape menunjuk pada kasih yang sifatnya tulus, tidak mengharapkan balas jasa, kasih yang tidak bersyarat,
Kasih agape adalah kasih yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya. Sama seperti kasih Kristus, karya Kristus Yesus merupakan perwujudan dari kasih agape ini. Timbul pertanyaan, apa atau siapa yang dimaksud dengan kunci kerajaan sorga? Saudara pemirsa terkasih, dalam pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Kristus ingin menyampaikan pesan bahwa yang dimaksud kunci kerajaan sorga itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesuslah kunci bagi saya dan saudara-saudara untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak ada ilah lain atau tidak ada benda keramat apapun di bumi, di bawah bumi, maupun di atas bumi yang bisa membawa atau menjamin Anda masuk ke dalam kerajaan sorga. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, ilah-ilah boleh banyak, namun hanya Tuhan Yesus saja kunci menuju kerajaan sorga. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Menunjukkan apa yang Anda percaya itu akan sangat menentukan arah hidup Anda. Bila hati Anda sungguh-sungguh percaya dan mengaku dengan lidah dan bibir Anda bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Anda terus melekat kepadanya. Anda terus berharap dan bergantung kepada Tuhan Yesus, serta Anda terus terikat dengan kasih Tuhan Yesus. Maka Anda mendapatkan kunci untuk membuka pintu kerajaan sorga, untuk selanjutnya Anda menjadi penghuninya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, orang-orang yang bergantung dan berharap pada manusia, maka orang tersebut melepaskan anugerah untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mulai sekarang, milikilah kunci itu. Saudara pemirsa, kepada siapa kunci-kunci itu diberikan? Allah memberi Petrus tanggung jawab untuk membuka jalan agar ketiga kelompok ini bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama, orang Yahudi yang menganut agama Yahudi. Orang Samaria. Petrus dan Yohanes berdoa agar orang-orang itu memperoleh Roh Kudus. Yang ketiga, orang non-Yahudi atau semua orang yang percaya kepadanya. Kunci Tatria Tauta atau kunci 3 serangkai. Mari kita perhatikan kunci 3 serangkai, yaitu kunci iman, pengharapan, kunci kasih. Kunci apa yang digunakan oleh Petrus dalam pelayanan bersama rekan-rekannya? Aliran kesembuhan terjadi bila mana kita memiliki kunci 3 serangkai. Apakah pelayanan Petrus penuh kuasa? Pertama-tama, Petrus dan murid-murid yang lain masih tinggal di dalam kota Yerusalem.
mereka berkumpul untuk bertekun dan berdoa bersama dengan sekitar 120 orang sampai tiba pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti lidah api. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Setelah peristiwa itu, Petrus berkhotbah yang akhirnya menyebabkan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Itulah Petrus membuka pintu kerajaan sorga untuk pertama kalinya. Jadi kunci kerajaan sorga dalam konteks Injil Matius pasal 16 ayat 19 adalah kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu Roh Kudus Allah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Melalui pemberitaan Injil ini, bahwa dengan menerima Injil akan ada kelepasan dari kesalahan dan hukuman karena dosa. Sedangkan menolak Injil membuat orang berdosa terikat untuk dihukum. Setiap orang beriman dapat memiliki kuasa, dapat memiliki otoritas atas iblis dan roh-roh jahat. Yang kedua, penyembuhan pengemis yang cacat itu disebabkan oleh kuasa Kristus yang bekerja lewat para rasul. Lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Seketika itu juga buatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari, melompat-lompat serta memuji Allah. Mujizat itu terlaksana karena iman demi nama Yesus Kristus dan karunia untuk menyembuhkan yang bekerja melalui Petrus. Yang ketiga, Petrus diberi karunia menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9, di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu, dan semua penduduk Lydia, Lida, dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita, yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, Petrus berlutut dan berdoa serta berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk dan berdiri sebagai bukti bahwa ia hidup, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Allah bekerja melalui Petrus untuk mengadakan kesembuhan dan membangkitkan orang mati, yaitulah Dorcas, Allah juga bekerja melalui Dorcas dengan perbuatan-perbuatan kebaikan hatinya dan kasihnya, tindakan-tindakan
kasih yang menolong mereka yang perlu bantuan adalah perwujudan Roh Kudus, sama dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Petrus menekankan kebenaran ini dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan 11. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dengan demikian Allah mendengar doa dan sedekahnya. Jadi dengan menggunakan kunci 3 serangkai, iman, pengharapan, dan kasih, sehingga Tabita berkenan kepada Allah. Yang keempat, kata perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu, dan ia pergi dengan selamat. Dalam Matius pasal 16 ayat 19 tentang apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dalam bahasa Yunani, kata deo artinya terikat, tertambat, terbelenggu, menangkap, dipenjarakan, ditawan. Coba kita perhatikan wanita yang bungku punggungnya, Alkitab mengatakan bahwa ia mempunyai roh kelemahan. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, hai ibu, dan berkata kepadanya, penyakitmu telah sembuh. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Yesus berkata, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Tapi sebenarnya sumber kesulitan itu berasal dari roh kelemahan, dari setan yang telah mengikatnya. Karena itu Tuhan Yesus memberi kuasa kepada orang percaya untuk melepaskan dengan cara, usirlah roh itu keluar, hardiklah tekanan-tekanan iblis, dan dia akan sembuh. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak berada di dunia lagi. Lalu siapa yang harus melepaskan kita yang saat ini masih diikat oleh roh-roh jahat? Tentu kita semua orang yang percaya. Bukankah Yesus sudah memberi kuasa, memberi kunci kepada orang-orang percaya untuk mengusir setan-setanan roh-roh jahat? Perhatikan Injil Yohanes pasal 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Sudahkah kita menggunakan kunci otoritas kita dalam nama Yesus Kristus dan memiliki kunci 3 serangkai, iman, pengharapan, dan kasih? Sudahkah roh jahat itu diusir dari dalam diri kita sendiri? Kalau belum, jangan heran jika saat ini Anda belum
memasuki kerajaan sorga yang ada di dunia ini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Kunci-kunci untuk membuka. 1. Siapa memegang kunci berarti dia yang memegang kendali, bisa membuka dan bisa menutup. Miliki keyakinan bahwa apa yang dituliskan dalam kitab suci untuk kita harus menghidupinya. Serapat apapun pintu yang tertutup, dapat saudara tahu kuncinya. Perhatikan, tidak sembarang kunci bisa membuka pintu. Hanya kunci 3 serangkai, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Hal yang sama juga terjadi di alam roh. Baiklah pemirsa sekalian, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur dan mengasihi untuk setiap pemirsa dimanapun berada. Itu sebabnya dalam nama Yesus, jamah dari setiap kami sekalian oleh kuasa-Mu. Bela perkara mereka, kerjakan mujizat atas mereka. Bahkan setiap ikatan yang mengikat mereka, kuasa kegelapan dan roh-roh penyakit dan sifat serta karakter yang mengikat, dalam nama Yesus terlepas. Jadilah sembuh, pergilah dengan selamat, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah kami dapat menyadari bahwa kunci kerajaan Allah ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.